Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, halo kakak-kakak. Bertemu lagi pada kegiatan acara podcast ya, podcastnya Pramuka DKJ Jabar dengan nama Podscout. Pada sesi kali ini kita sudah menghadirkan salah satu sosok yang luar biasa. Beliau ini adalah ketua harian Kuartir Daerah Jawa Barat. Selain itu beliau ini juga adalah direktur utama dari PT Jaswita Jabar ya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Kak Denny. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, ini di sela-sela kesibukannya menyempatkan untuk hadir. Siap. Kita membuat sesi ini untuk memotivasi pastinya untuk Pramuka di seluruh Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia Kak. Iya. Iya. Baik, tapi sebelum itu Kak, mohon izin, ini kesibukan Kakak di terdekat ini apa saja kira-kira Kak? Cukup banyak ya. Cukup banyak sekali pastinya. Tapi sekarang saya lagi fokus ngurusin PON ya. Oh iya Kak. PON Papua kebetulan PON Papua. kita ditunjuk untuk ngurusin semua transportasi, akomodasi. Betul. Tim kontingen Jawa Barat lah. Tim kontingen Jawa Barat. Kebetulan dari kantor saya dari Jaswita, jadi memang hari-hari ini lebih banyak fokus ngurusin keberangkatan tim PON Jawa Barat ke Papua. Luar biasa ya kesibukannya. Selanjutnya ini kakak Kak Denny ini merupakan pramuka tulen mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Dari dulu mungkin pramukanya seperti apa kita kupas ya, kita korek bagaimana pengalaman beliau hingga saat ini salah satunya bisa menjadi ketua harian daerah Jawa Barat, kemudian menjadi pengurus juga di Kuartir Nasional ya Kak. Betul. Boleh diceritakan nih Kak pengalaman kakak di dunia pramuka ini seperti apa gitu? Boleh. Jadi gini, Pramuka itu adalah satu-satunya organisasi yang saya ikuti sejak kecil sampai saat ini ya. Betul. Kalau organisasi lain saya juga aktif ya. Jadi ketua OSIS, jadi ketua Senat, ketua BEM dan sebagainya. Tapi biasanya beres sekolah, lulus, sudahlah itu sudah, kan. Ya, sudah. Tapi Pramuka ini saya mulai dari siaga ya. Dari siaga saya sudah mulai ikutan Pramuka waktu itu kelas 2, kelas 3, naik ke kelas 3 SD lah. Siaga saya ikutan Pramuka di SD Muhammad Toha di Bandung. Saya terusin masuk Penggalang di SD itu tapi lewat masuk SMP juga Penggalang. Kemudian saya masuk Penegak di Ambalan Pahlawan Toha SMA 11 Bandung. Penegak sampai Pandega lah saya tuntas. Iya. Sampai Pandega. Jadi Penegak juga dari mulai Bantara, Laksana gitu kan. Kemudian masuk Pandega. Beres di sana kuliah. Sambil kuliah ya ya sampai sekarang lah aktif di Pramuka. Jadi saya juga ngalamin dari Pratama, Pradana, ketua DKR, DKC gitu kan. Kemudian di Kuartir Cabang jadi ketua harian juga 2 periode di Kuartir Cabang Kota Bandung. Periode kemarin di Kuarda juga wakil ketua, sekarang ketua harian. Dan di Kuartir Nasional juga saya andalan nasional. Karena memang Pramuka ini mengasihkan ya. Sangat mengasihkan. Jadi semua ilmu ada di Pramuka. Dan Pramuka ini bagi saya salah satu jalur akses ya. Jalur akses artinya saya ketemu senior-senior, orang-orang hebat, orang-orang pintar itu di Pramuka semua. Betul Kak. Makanya ketika saya kuliah S1, S2 sampai beres S3 kebetulan pembimbing dan promotornya juga senior saya di Pramuka di gitu Pramuka kan. Juga ya kan. Di Pramuka juga. Jadi memang mengasihkan. Termasuk masuk dunia kerja juga karena Pramuka juga gitu kan. Pramuka juga. Karena ada senior Pramuka di sana, saya diajakin gabung kemudian berkarir di perusahaan gitu kan. Sampai detik ini Pramuka terus ada di kehidupan sehari-hari saya ya. Betul. Karena juga ketika tahun 2015 saya menjadi dirut BUMD di Kota Bandung juga atau ex officio juga jadi anggota Mabicap juga gitu kan. Jadi ketua harian Kuarcap tapi ex officio Mabicap juga. Sama sekarang juga ketua harian Kuartir Daerah Jawa Barat ex officio saya juga anggota Mabida juga gitu kan. Nah, jadi
ya memang pramuka mengasihkan lah gitu kan. Mengasihkan ya. Satu lagi mungkin Kak yang unik di pramuka itu kita selalu muda Kak. Betul. Ya dari berapapun usianya panggilnya tetap Panggilannya kakak. kakak gitu Iya, kan. jadi merasa awet muda gitu ya. Awet muda, manggilnya ke siapapun kakak, Kakak, adik gitu kan. Betul. Selanjutnya Kak, yang penasaran juga ini kan organisasi ini Kakak bukan di pramuka gitu ya. Betul. Di pramuka. Tadi Kakak bilang bahwa pramuka ini salah satu organisasi istilahnya seumur hidup sampai kapanpun ya tetap pramuka. gitu kan. Sekali pramuka tetap pramuka seperti itu. Nah, terkait dengan organisasi nih Kak. Biasanya di situ ada ketua ataupun ada yang menjabat sebagai sekretaris atau di ketua bidang atau yang lain gitu ataupun anggota. Tapi terkadang Kak, dinamika sebuah organisasi itu ada naik turunnya mungkin ya. Betul. Ada emosi yang terbangun, kadang Iya. juga kita ada perselisihan di antara anggota salah satunya. Hingga memunculkan belakangan ini viral istilah kata-kata playing victim Kak. Playing victim di mana mungkin ini kita bisa gali lebih jauh playing victim itu seperti apa dan apakah berbahaya atau tidak dalam sebuah organisasi ada playing victim gitu Kak. Playing victim ini itu sebenarnya julukan keren bagi orang-orang yang selalu melakukan menyalahkan orang lain seolah-olah dia itu merasa benar padahal bisa jadi dia itu adalah pelakunya. Dan playing victim ini salah satu tindakan atau perilaku yang amat sangat harus dihindari di pramuka lah. Jadi bentuk inkonsistensi, bentuk kelakuan yang berbau fitnah atau menyalahkan orang lain yaitu dikemas sekarang dengan istilah playing victim. Padahal di pramuka itu adalah salah satu tindakan perilaku yang amat sangat bertentangan dengan dasar dharma pramuka ya. Dasar dharma pramuka itu kan jelas lah dari mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai terakhir ya. Itu norma-norma atau nilai-nilai yang memang harus dijunjung tinggi. Nah di pramuka playing victim ini justru adalah sesuatu yang harus dihindari. Walaupun kalau bicara dinamika, pramuka ini kan pendidikan karakter ya. Biasanya playing victim itu Muhammad terjadi di golongan-golongan penegak lah ya, golongan-golongan penegak dan pandega awal-awal lah. Karena di masa usia itu biasanya anak didik itu mencari identitas diri, Makanya dengan pramuka yang membangun karakter sebenarnya itu bisa sangat dihindari lah gitu, bisa dihindari lah gitu. Lalu kira-kira Kak, ini kalau sebuah organisasi khususnya kita misalkan dewan kerja aja gitu Kak, sulit sih sebenarnya mana yang dikategorikan playing victim, mana yang bukan gitu. Nah kalau menurut Kak Jenny sendiri ini ada gak sih kayak ciri-ciri khususnya atau seperti apa kira-kira seseorang ini yang playing victim tuh seperti apa gitu Kak? Biasanya dia menyalahkan diri, kemudian melepaskan tanggung jawabnya. Kalau menjadi tanggung jawabnya bebannya dia kasihkan ke orang lain, dia ada di belakang. Atau dia dibebankan tugas, biasanya dia selalu mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Dengan berpura-pura. Dan memang saya kasih tanda kutip ini biasanya terjadi di usia-usia ya golongan penegak lah. Usia-usia yang artinya remaja atau dewasa awal umur sekitar 17 sampai 23 tahun lah terjadi. Karena mereka biasanya mencari identitas cek orang Sunda masuk hayang kapake, hayang kapunten, kemudian lepas dari beban tanggung jawab, menyalahkan orang lain atau melakukan sesuatu tindakan itu kemudian dilempar kepada orang lain padahal ya seolah-olah itu padahal dia sendiri adalah sebagai pelakunya misalnya. Pelakunya ya kalau bahasa peribahasa itu menusuk dari tulang belakang menusuk dari tulang belakang atau makan tulang kawan lah seperti musuh itu dalam selimut itu sebenarnya perilaku yang amat sangat bertentangan dengan gerakan pramuka. Jadi saya pikir di dewan kerja harus dihindari lah perilaku seperti itu karena ini perilaku yang menurut saya tidak terpuji. Justru dewan kerja itu harusnya belajar menjadi seorang problem solver ya. Problem solver itu orang yang memang kerjaannya memecahkan masalah, mencari solusi dan sebagainya.
jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain gitu Ya. kan, ngejerumusin orang lain, karena memang masa-masa seperti itu, kalau saya berprinsip gini, kalau di masa penegak dan padega kita bisa melalui dengan baik ya, tentu di sana ada dinamika lah, jatuh bangun, putus cinta, habis duit, kuliah nggak beres-beres, nggak punya, apalagi kalau anak kos ya, nunggu kiriman dari orang tua. Betul. Pandemi sekarang terus berlangsung, orang tua juga tidak ngirim duit, itu masa-masa stres, masa-masa yang memang di sana terjadi konflik lah. Kalau kita bisa melewati masa seperti itu, saya pikir ke depan itu akan sangat baik artinya punya pengalaman. Karena masalah itu, problem itu sebenarnya adalah yang terbaik itu adalah pengalaman kita menangani masalah itu gitu kan. Kalau kita udah punya pengalaman, ke depannya biasanya orang-orang sukses lah gitu kan. Jadi playing victim ini nggak usah ada lah di pramuka lah gitu kan. Luar biasa. Ini sedikit fakta aja kenapa ini bisa luar biasa memberikan motivasinya, karena Kak Denny ini salah satu juga motivator ya Kak? Motivator ya, juga. Saya senang menjadi motivator. Betul ya, jadi memang apa yang disampaikan Kak Denny ini bisa luar biasa sekali ya, masuk dengan beberapa pembahasan, satunya tadi terkait dengan playing victim. Selanjutnya Kak, di dalam sebuah organisasi ini kita kesampingkan dulu playing victim. Betul. Nah, ada istilahnya organisasi yang sehat, ada yang enggak sebenarnya gitu ya Kak. Dimana mungkin terkait dengan beban kerja seorang anggota di organisasi, ini kadang ada yang dibebankan ke satu orang saja, sementara orang lain lepas tanggung jawab, istilahnya tadi, dan semacamnya. Apakah itu bisa memicu terjadinya playing victim Kak kira-kira? Bisa, sangat bisa. Jadi gini, di dalam organisasi yang harus jelas dulu adalah visi dan misi organisasi. Visi dan misi. Kalau visinya sudah jelas, batu misi-misinya akan terarah. Betul. Nah, terus yang kedua, ketika kita masuk ke organisasi harus jelas tujuannya apa. Betul. Apakah masuk organisasi itu hanya ingin beratribut saja, Betul. atau ingin mengabdi, Ya. atau ada ingin mencari duit gitu kan. Nah, Iya. hidup di organisasi, karena ada yang menghidupkan organisasi, ada yang ingin hidup dari organisasi. Betul. Gitu kan. Organisasi apapun itu sama lah. Mau di organisasi kepemudaan, organisasi pramuka, organisasi masa Islam dan sebagainya. Itu sering terjadi. Sehingga kalau memang tujuannya nggak jelas, visinya nggak jelas, dia tentu akan bertentangan ketika masuk ke organisasi, di mana harapan dia tidak sesuai dengan kondisi organisasi. Betul. Nah, biasanya orang jadi troublemaker. Nah, kalau bicara beban itu kan sebenarnya kepintarannya pimpinan organisasi ya, si ketua lah. Pimpinan pengurus ini kan ada ketua, biasanya wakil ketua, sekretaris atau bendahara lah. Bagusnya bagaimana dia memberikan beban bobot kepada bidang-bidang terkait kan. Jangan sampai ada satu bidang bobotnya terlalu berat, tapi di yang lain cuma jadi penonton. Jadi penonton. Nah, nanti si yang bobotnya berat itu akan stres ya gitu, akan stres. Itu memang nyantai, kalau saya ditanya terus dan sebagainya. Mestinya tetap ada pembagian. Makanya di organisasi itu harus jelas, itu adalah SOP-nya mesti jelas, operating procedure harus jelas, job desk-nya harus jelas. Job desk-nya harus jelas. Jadi siapa mengerjakan apa, Jangan kemudian bobotnya diberikan salah satu bidang saja, tapi bidang lain hanya penonton gitu kan. Jadi organisasi yang baik itu bukan banyaknya pengurus, tetapi adalah jalan tidaknya organisasi. Banyak sekarang organisasi-organisasi, baik organisasi swasta, informal maupun organisasi formal. Perusahaan juga organisasi sebenarnya. PT itu kita perusahaan juga organisasi. Semakin besar perusahaan itu justru semakin efisiensi orang-orang di dalamnya gitu kan. Tapi job desk-nya jelas, siapa mengerjakan apa. Nah, di pramuka ini kan, di dalam banyak juga organisasi otonom, organisasi pendukung atau organisasi yang badan-badan lah gitu, termasuk juga organisasi seperti SAKA dan sebagainya gitu kan. Mereka punya struktur organisasi masing-masing, punya kepengurusan masing-masing. Nah, biasanya sering terjadi itu jikalau memang bobot bebannya yang satu terlalu tinggi, yang satu terlalu rendah. Dan itu pasti akan terjadi di semua organisasi. Pasti terjadi di semua organisasi. Iya, betul ya. Kadang memang ini sulit dihindari juga ya Kak? Sulit dihindari juga seperti itu.
Selanjutnya gini Kak, di sebuah organisasi misalnya khususnya bagi anggotanya, secara teori atau secara ilmunya apakah kita diperbolehkan sebenarnya kalau kita jujur misal untuk kesehatan mental, misal oh ini kita lagi capek atau lagi sibuk yang lain, misal kita jujur ke organisasinya atau ke ketuanya, saya nggak bisa, saya harus istirahat dulu atau seperti apa, itu diperbolehkan atau enggak dalam sebuah organisasi sebenarnya Kak? Oh, sangat diperbolehkan. Jadi gini, organisasi ini dibagi menjadi dua, organisasi nirlaba disebutnya ya. Iya. Ada organisasi yang laba ya. Yang laba itu ya perusahaan lah, perusahaan yang jelas ada capitalnya, ada targetnya, revenue dan sebagainya. Betul. Ada organisasi yang nirlaba, macam-macam. Nirlaba itu ada organisasi masyarakat, ada ormas, tadi saya bilang ada organisasi kepemudaan, ada juga di pramuka juga masuk di sana gitu. Oke. Pramuka masuk di sana, sehingga memang bobotnya lebih banyak ke pendidikan sosial, ke pengalaman, sehingga memang kalau ada beban-beban tertentu yang misalnya kita harus istirahat nih atau kita tidak sanggup dengan beban tersebut, Betul. sebaiknya itu dimusyawarahkan, artinya disampaikan kepada pimpinan. Betul. Apalagi kalau di pramuka itu dewan kerja misalnya mau dewan ambalan, dewan DKR, DKD, DKC, DKD, DKN, rata-rata mereka itu di sana itu adalah mahasiswa ya, Betul. rata-rata mahasiswa lah. Dia juga punya kewajiban dengan studinya maksud saya itu. Betul. Tidak bagus aktif 100% di pramuka, malah akademisnya tertinggal gitu. Ya. Padahal zaman saya di dewan kerja dulu, jujur aja saya sampaikan, ada beberapa orang teman saya kuliahnya tuh beres sampai sekarang karena terlalu aktif di pramuka gitu. Betul. Terlalu aktif di pramuka, kemudian kuliahnya tuh ngayah sampai nggak beres, sampai DO gitu. Ada itu, walaupun itu kasuistis ya. Ya. Dari 20 orang mungkin cuma ada 1 atau 2 orang. Betul. Harusnya organisasi itu menunjang juga terhadap tingkat apa maksudnya kapasitas dia misalnya sebagai mahasiswa gitu. Iya. Mahasiswanya jalan, bahkan juga karena dia belajar leadership, belajar organisasi, belajar manajemen, bahkan juga di kampusnya menjadi teladan lah. Oke. Teladan lah. Misalnya kan ya tanggung jawab kita sebagai anak terus kepada orang tua studi harus beres lah. Betul. Makanya saya nggak suka juga kalau lihat anak-anak DKD misalnya atau DKC aktif hari kuliahnya tuh beres. Oh jangan gitu. Maksud saya itu justru harus aktif tapi menunjang ke akademis lah. Nah saya juga sama kan, walaupun saya belum pernah menjadi ranking ke-1 sejak SD Hungkul, SD saya sampai kelas 6 saya selalu ranking ke-1. Masuk SMP saya tidak pernah ranking ke-1. SMA juga tidak pernah gitu. Kuliah S1, S2 juga susah ya rankingnya kok. S1, S2, S3 tapi ya alhamdulillah cum laude saya ya. Dari S2, S3 yang cum laude. S2 cum laude, S3 semua cum laude gitu. S1 pas-pasan lah gitu. Pas-pasan. Tapi paling tidak maksud saya kuliah saya itu beres tepat waktu, tapi pramuka juga dulu saya kan ya pramuka, ya BEM gitu, ya HMI, macam-macam lah gitu organisasi yang saya ikutin. Itu jalan lancar gitu, jalan lancar aja. Bahkan karir saya juga belum pernah saya masuk organisasi sebagai anggota. Rata-rata saya kalau masuk organisasi jadi pengurus inti lah, sekretaris 2, bendahara, ketua harian, rata-rata di level top lah gitu. Dan justru dari sana saya banyak belajar gitu kan itu. Nah kira-kira Kak ini dari pengalaman Kakak ya selama ini organisasinya di pramuka sih Kak, terkait dengan tindakan-tindakan kesehatan mental seperti tadi playing victim, itu dari dulu ada gak sih Kak atau cuma sekarang-sekarang aja gitu? Itu perilaku itu di zaman saya penegak sudah ada. Sudah ada lah. Cuma dulu namanya bukan flying victim ya. Namanya munafik lah, namanya apalah gitu kan. Orang-orang munafik, orang inkonsistensi dan sebagainya. Nah sekarang menjadi-jadi. Karena sekarang ini kan zamannya media sosial. Dikasih nama keren aja flying victim. Padahal mah itu orang-orang yang pura-pura lempar batu sembunyi tangan, bisanya cuma nyalahin orang lain, bahkan dia berlepas dari tanggung jawab. Itu ada. Saya yakin di organisasi apapun tidak ada organisasi kalau itu 100% pengurusnya komitmen. Saya yakin nggak ada itu. Apalagi di organisasi yang informal ya, artinya yang tidak bergaji lah gitu.
tidak bergaji seperti organisasi kepemudaan, pramuka kan tidak bergaji lah. Pasti itu ada. Pasti itu ada. Nah, tugas kita adalah bagaimana meminimalisir. Sebenarnya meminimalisir supaya itu efeknya, dampaknya tidak kemana-mana gitu, tidak kemana-mana. Jadi saran saya ketika rekrutmen kepengurusan di Dewan Kerja ataupun di apapun harus ada asesmen dan fit and proper. Betul. Harus ada asesmen fit and proper, lihat latar belakangnya, komitmennya seperti apa gitu kan. Kalau nggak gitu bahaya. Soalnya banyak juga ya yang seneng masuk organisasi itu karena lihat atribut ya. Bajunya keren, baretnya keren gitu kan. Kemudian ikut-ikut organisasi, visinya tuh jelas. Visinya nggak jelas. Ujung-ujungnya adalah saya tadi lihat, saya sampaikan bukan menghidupkan organisasi tapi ingin hidup dari organisasi. Mencari kehidupan organisasi. Menurut saya mencari hidup wajar tapi bukan untuk menutupi biaya hidup gitu kan. Jadi, artinya kan kalau tujuannya adalah mencari kehidupan di organisasi, biasanya nggak akan langgeng. Biasanya nggak langgeng gitu. Pasti ada masalah. Pasti. Paling tidak masalahnya adalah perkeliruan. Perkeliruan, minimal perkeliruan. Ayo di batik gitu ada laporan, taksi di batik. Nah itu mudah-mudahan di pramuka nggak ada gitu. Kalaupun ada ya itu saya bilang oknum saja. Oknum gitu. Ya Kak. Oknum itu cuma 1-2 orang dari sekian, dari 100 ya. Namanya juga manusia pasti ada lah. Oke, betul. Wah, jadi tercerahkan gitu Kak. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut nih Kak. Sekarang tuh misal sekarang kita ada di posisi atau pernah mengalami playing victim Kak, atau kan kita susah sadar ya, atau ada di lingkungan kita orang yang seperti itu. Nah, kira-kira Kak gimana sih, apakah ada trik khusus supaya kita bisa istilahnya sembuh Kak dari keterbelakangan mental tersebut gitu Kak? Tugas pimpinan adalah mengarahkan. Pimpinan itu kan pimpinan itu ada 2, ada bos, ada leader ya. Ada leader. Kalau bos itu kan cocoknya untuk perusahaan-perusahaan milik pribadi lah. Main tunjuk, main suruh, main sanksi itu bos. Nah, di organisasi itu disebutnya dengan leader. Leader itu adalah pimpinannya. Leader itu tugasnya adalah coaching pembinaan, mengarahkan dan sebagainya. Kalau menemukan kasus seperti itu, kalau punya anak buah yang bermain playing victim, sebaiknya dipanggil. Dipanggil, tentu ada mekanismenya, diingatkan sekali, 2 kali bila perlu. Bisa aja kalau organisasi membolehkan teguran secara tertulis, diperingatkan secara tertulis. 3 kali adalah harus diberikan sanksi. Makanya dalam manajemen modern itu 3 kali binasakan. Artinya memang daripada itu merusak sistem organisasi yang sudah sangat bagus, lebih baik kalau menemukan seperti itu setelah dikasih teguran lisan, tertulis masih gitu, sebaiknya menurut saya dikeluarkan dari organisasi. Dikeluarkan saja ya Kak. Dikeluarkan dari kepengurusan aja. Diberikan sanksi karena kalau enggak yang bahaya itu adalah itu akan saya bilang oknum ya. Itu akan merusak citra marwah organisasi gitu. Sehingga orang di luar, karena gini, keberhasilan itu, kesuksesan itu jarang terekspos, tapi keburukan sering terekspos itu kan. Ada satu orang yang berbuat buruk, melakukan flying victim di satu organisasi, kedengar keluar, dicapnya tuh organisasi itu jelek. Jangan masuk inilah, di sini mah bla 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 bla. Padahal yang 90% kesuksesannya kadang masyarakat melupakan itu kan. Jadi kalau ada yang begitu, mending disintrek lah. Tapi sebenarnya sebelum istilahnya kita keluarkan, istilahnya kita potong kuku, bukan potong tangan gitu ya Kak istilahnya, tapi pastinya ini hasil tabayun kayak hasil pertimbangan yang sangat benar-benar dipertimbangkan. Apalagi di pramuka ini apapun keputusan harus bersifat kolektif kolegial seperti itu ya Kak pasti. Jadi nggak tiba-tiba karena ada masalah pribadi tiba-tiba dikeluarkan dan semacamnya. Betul ya Kak? Betul. Dan itu pernah saya lakukan beberapa kali di pramuka ya. Di pramuka saya lakukan itu ketika ada pramuka yang kerjanya playing victim, fitnah dan sebagainya. Kemudian ada prosedur lah, ditegur 1, kemudian secara tertulis, secara baik-baik.
Akhirnya saya menggunakan mekanisme Dewan Kehormatan, bukan ada Dewan Kehormatan kalau di Pramuka itu, di sidang dan sebagainya, di klarifikasi dan sebagainya. Kemudian ujung-ujungnya kita berikan saksi dengan skor. Tidak boleh mengikuti kegiatan di kepramukaan selama 6 bulan misalnya, selama 1 tahun dan sebagainya. Nah itu kita tuh kalau pimpinan harus berani sampai ke tahap itu. Harus berani, karena memang saya bilang tadi leader itu kan coaching pembinaan gitu kan. Jadi tetap pada saat tertentu kita harus bisa tegas gitu. Kalau enggak, marwah organisasinya akan hancur. Akan hancur. Barusan menarik sih Kak, ada satu kita sikap sebagai seorang pimpinan khususnya gitu ya Kak. Istilahnya harus berani mengambil keputusan-keputusan yang berat, yang kadang ini kita bisa istilahnya kalau di bahasa Sunda mah dipikang ngewa Kak dan semacamnya gitu. Harus berani gitu ya Kak. Konsekuensi dari pimpinan menjadi seorang pimpinan, seorang kader itu adalah bukan siap dipuji tapi siap dibully gitu. Siap dibully. Tetapi waktu nanti akan menceritakan sejarah pada kita bahwa pada masa kita menjadi pimpinan di organisasi itu ada legacy bahwa kita ini sudah membuat keputusan yang tepat. Jadi kadang keputusan tepat itu bukan sekarang, bisa dilihat orang tuh setelah kita nggak ada, setelah kita tidak menjabat maksudnya. Setelah kita menjabat, jadi menurut saya harus diambil keputusan. Kalau di dunia TNI dan Polri misalnya kan, mereka ada kode etik, bahkan ada disebut dengan mahkamah militer ya. Tidak segan-segan dia menurunkan pangkat atau bila perlu memecat misalnya kan. Jika ada anggota yang melanggar kode etik gitu atau pidana atau apapun juga. Di Pramuka memang tidak seperti polisi dan TNI, tetapi kode etik itu tetap harus ada. Makanya ada yang disebut dengan apapun namanya dengan Dewan Kehormatan atau apa, yaitu harus dilakukan jika kita menemukan sekali lagi pengurus yang memang melenceng. Jadi kalau saya pikir organisasi itu harus melakukan dalam satu periode harus melakukan reshuffle PAW. Jadi misalnya gini, ketika visi misi sudah dijelaskan untuk periode sekian tahun sudah jelas, kemudian di tengah-tengah menemukan pengurus yang memang bisa jadi dia itu nggak pernah datang, gitu kan, bisa jadi kan, atau menjadi troublemaker. Menurut saya PAW saja. Panggil sidang PAW ganti aja gitu kan. Masalah dia kemudian di belakang ngebully ngejek, ngebully, mitnah dan sebagainya. Saya pikir ya itu dinamika organisasi. Jadi saya pernah ngalamin seperti itu gitu. Ngalamin seperti itu, dibully, difitnah. Selama kita memang mengambil keputusan yang tepat dan kita on the track, nggak usah takut, jalan aja gitu. Toh nanti ceritanya adalah ketika kita sudah tidak di periode itu, kemudian kita bercerita bahwa pada masa saya waktu itu gini, bla 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 bla, orang menuai pujian gitu. Bahwa kita termasuk orang yang tegas lah gitu kan. Betul. Berarti memang apa yang diambil keputusan itu ya asal kita tahu itu jalan yang benar, berani aja ya Kak. Berani aja. Kan kita role-nya sudah jelas. Role-nya sudah jelas. Jadi kalau ada yang ingin menghancurkan organisasi, ya kita yang lebih besar, tujuannya lebih besar harus diselamatkan. Tapi setelah tentu proses pembinaan dilakukannya, tegur, disidangkan, ditegur secara tertulis. Kalau masih gitu, tegas saja. Saya putuskan. Tapi kalau di Pramuka kan tidak otoriter ya. Tidak otoriter artinya mungkin ada rapat apalah gitu, ada rapat-rapat pimpinan gimana memutuskan, rapat pleno memutuskan bahwa ini kita rekomendasikan untuk PAW atau dikeluarkan dari kemudian. Itu boleh, sangat boleh. Karena memang ini kan organisasi Gerakan Pramuka ini kan organisasi kepanduan ya, yang main di karakter ya. Artinya karakter itu jangan sampai direcokin oleh hal-hal yang memang inkonsistensi ya. Inkonsistensi itu macam-macam inkonsistensi itu. Jadi di mulut perilakunya beda gitu kan.
Kalau dulu terkenal dengan istilah munafik lah ya, Iya. munafik. Nah, bahasa sekarang itu flying victim itu munafik menurut saya gitu kan. Oke. Ada beban nyalahin ke orang lain. Ini tanggung jawab, dia lari dari tanggung jawab. Bila perlu mencelakakan orang lain, terus nyalahin, Iya. karena dia kan gini-gini, padahal dia pelakunya gitu Iya. kan. Nah, pelakunya itu banyak, apalagi flying victim ini di masa era digital sekarang itu pintar bersembunyi dengan digital. Kalau dulu ya, mungkin dulu itu misalnya surat kaleng ya, Iya, betul. surat kaleng, fitnah gitu kan. Namanya surat kaleng, biasanya Iya. identitas pengirim nggak jelas kan gitu. Kalau sekarang kan zaman sekarang itu nyuruh orang menjadi hacker di media Buzzer sosial, gitu ya. buzzer, Buzzer. kemudian beli kartu yang lain dengan KTP palsu, kemudian Oke. dia mau WA, Iya. bikin akun palsu di Instagram, di Betul. Facebook, di apapun juga gitu. Tujuannya menghasut gitu, tujuannya menghasut orang lain untuk berbuat kejelekan. Betul. Menurut saya kalau ketemu dengan begitu lebih baik ditindak tegas aja lah. Oke, siap. Betul ya. Oke, udah kerasa nih sebenarnya Kak. Udah dari kita ngobrol terkait dengan playing victim, dunia pramuka. Mungkin ada satu lagi mungkin Kak yang belum kita istilahnya bongkar gitu. Terkait dengan kalau tadi kita berbicara tentang pramuka, tentang organisasi. Nah, kita kan gak selamanya hidup di organisasi Kak. Betul. Kita nanti akan beranjak istilahnya ke dunia pekerjaan. Betul. Nah, dari pramuka istilahnya yang tentang playing victimnya itu atau tentang pengalaman apapun yang didapat di pramuka, apakah nanti itu bisa terbawa ke dunia pekerjaan, baik itu sifat jelek atau baiknya seperti itu Kak? Pastilah. Tapi mungkin di dunia pekerjaan lebih selektif ya. Oke. Lebih selektif artinya gini. Di dunia kerja sekarang kalau kita apply melamar ke salah satu institusi atau perusahaan, biasanya dia ada tim HRD, tim SDM ya dengan melakukan prosedur assessment, psikotes, apapun juga lah, fit and proper dan sebagainya lah gitu kan. Biasanya karakter orang ketahuan. Biasanya karakter orang ketahuan. Tapi kalau kita punya pengalaman organisasi, SDM itu atau HRD itu sekarang sebenarnya lebih seneng Pak. Jadi dunia kerja sekarang itu bukan dicari orang yang pinter. Oke. Kalau ada mahasiswa IPK-nya 3,99, ngelamar ke saya belum tentu saya terima. Oke. Belum tentu saya terima. Saya mungkin lebih menerima yang IPK-nya 2,90, 2,80 misalnya. Tapi dia punya kelebihan. Salah satu kelebihannya itu adalah biasanya HRD sekarang itu dia akan melihat portofolio dia ketika dia kuliah punya prestasi enggak? Prestasi misalnya dia aktif di organisasi atau pernah jadi juara olimpiade apa gitu. Dan biasanya itu lebih cenderung menjadi prioritas. Nah, prioritas kemudian nanti ada psikotes akan ketahuan. Contoh misalnya 2019 akhir awal 2020 saya mengadakan rekrutmen besar-besaran di kantor saya yang diterima hampir 30 orang. 30 orang. Dari sekian ratus pelamar. Jadi sekian ratus pelamar itu yang diterima 30 orang. Kemudian 30 orang tuh saya masukin pendidikan militer. Bukan pendidikan militer lah. Latihan dasar bela negara lah. Dasar, ya. Karena waktunya cuma sekitar semingguan 10 hari. Ketahuan. Sifat watak seorang tuh ketahuan. Jadi ada yang ketika latihan bela negara itu ada yang apa istilahnya bermain watak ya. Iya, betul. Malam-malam kedinginan, Iya. nangis, gitulah. Tapi banyak juga di karena saya perhatikan karena ketika pendidikan itu saya menunjuk TNI ya agenda untuk menjadi LO-nya, didampingi juga oleh psikolog, beberapa psikolog lembaga psikologi yang mendampingi. Mereka kan report ke saya kan. Rata-rata yang masuk ranking 1 sampai 5 itulah para aktivis organisasi. 2 orang, 3 orangnya dari pramuka bahkan. Dari pramuka. Jadi mereka itu memang aktif organisasi. Ketika kuliahnya itu juga dia ya selain aktif lah punya prestasi. Tapi IPK-nya nggak bagus-bagus amat. Saya lihat IPK-nya 2,9 gitu kan, 2,85, 3,1 gitu. Bahkan yang IPK-nya di atas 3,85 ke atas, banyak yang nggak lulus di seleksi kami gitu.
Saya kami. Jadi memang saya bukan mendemotivasi IPK-nya supaya tidak tinggi lah. Tapi paling tidak justru nilai tambah di dunia kerja itu biasanya sekarang nyari orang yang gampil diarahkan ya. Gampil diarahkan, tidak terlalu teoritis gitu kan. Betul. Tidak terlalu teoritis karena dunia kerja beda dengan dunia ketika kuliah. Kerja itu adalah orang tuh harus benar-benar siap menghadapi tantangan yang sebenarnya. Karena orientasinya visinya udah profit, revenue dan sebagainya. Rata-rata kita itu misalnya gini, saya memang tidak pernah wawancara calon karyawan karena bagi saya ada divisi SDM, divisi ARD lah gitu kan. Iya, betul. Saya terlalu tinggi saya wawancara calon karyawan gitu kan. Tapi saya biasa buka dokumen hasil psikotes dan sebagainya gitu, assessment. Rata-rata memang orang-orang yang punya pengalaman organisasi dan siap menerima tantangan yang diterima itu. Kalau ditanya misalnya gini, wawancara calon karyawan, apa tujuan Anda melamar di perusahaan ini? Ya Pak, saya cari pengalaman. Kalau ada kata-kata itu langsung dicoret. Langsung tidak lulus. Kalau saya bilang kalau yang begitu coret. Dunia kerja bukan dunia untuk cari pengalaman. Dunia kerja adalah dunia kerja yang memang harus siap pakai. Walaupun siap pakai itu belum tentu harus siap lari ya. Kan di dunia kerja juga ada tahapan training lah untuk pengembangan SDM. Tapi memang rata-rata kalau orang organisasi dia lebih cepat beradaptasi lah. Ketika ditugaskan ini, cepat adaptasi itu cepat gitu. Karena mungkin dia punya background sudah biasa di kampus, sudah biasa di pramuka atau di organisasi apapun juga, jadi dia bisa cepat mengimbangi instruksi dari pimpinannya. Betul. Artinya memang pramuka yang istilahnya saya dan kakak-kakak di rumah ini ataupun dimanapun berada yang sedang ikut atau masih tetap berproses di pramuka nantinya memang bakal bermanfaat ya Kak di masa depan, maksudnya di pekerjaan gitu. Sangat bermanfaat. Saya ingat lah dulu tahun 93 saya lulus kuliah. 93. Saya ingat waktu itu saya melamar pekerjaan. Mungkin kayaknya saya termasuk orang yang lamaran pekerjaannya paling tebal ya. Karena hampir 30 halaman saya. 30 halaman sampai 30 halaman. Si HRD-nya kayak pusing mungkin ya. Tebal saya bikin lamaran tuh. Apa yang saya lampirkan? Pengalaman organisasi, pernah dapat sertifikat dari mana. Kan dulu saya seneng ikutan seperti KPDK, khusus pengelolaan dewan kerja. Saya ikut juga latihan kepemimpinan sampai ke tingkat nasional, ikut juga achievement motivation training dari manapun juga. Itu saya lampirin. Kalau CV kan bisa ditulis aja. Betul. Buktinya tuh saya lampirin. Buktinya semua dilampirkan. Itu tebal segini, sehingga mungkin si HRD-nya pusing mungkin. Bisa pusing atau dia langsung berpikir ini orang aktivis, ini orang memang sudah biasa gini. Jadi apply kemanapun saya selalu dipanggil. Dan selalu bilang ini kok lamarannya tebal banget. Saya bilang membuktikan bahwa saya adalah seorang aktivis. Seorang aktivis, orang yang siap kerja. Dan belum pernah ditolak, saya selalu diterima gitu. Luar biasa. Maksudnya artinya ada proses wawancara dan sebagainya. Iya, betul. Nah, bagi adik-adik sekarang yang aktif di Dewan Kerja sebenarnya maksud saya ini sebenarnya lagi latihan kepemimpinan, lagi latihan manajemen yang gratisan di pramuka tuh. Betul. Lagi gratis, jadi mending menurut saya ilmu-ilmu dari senior, ilmu sehari-harinya benar-benar diserap. Betul. Sehingga nanti begitu terjun di dunia yang sebenarnya ya. Saya melihat selalu bilang dunia sebenarnya karena dunia sebenarnya ini adalah ketika lulus kuliah. Melamar pekerjaan. Karena di Indonesia saat ini, karena saya juga sebagai akademisi, saya juga kebetulan sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, saya sedih juga 66% sarjana di Indonesia itu tidak siap pakai. Artinya begitu dia lulus, di wisuda, dapat ijazah, pergi ke foto studio, dia berfoto dengan ibu bapaknya, dengan toga dan bangga gitu. Tapi besoknya dia sudah jadi penganggur. Penganggur besoknya. Kemudian dia apply kemana-mana cari, bila perlu berapa bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya dia
merasa berpikir capek-capek ya saya kuliah. Oke. Karena apa? Mindsetnya sejak kuliah pikirannya lulus jadi ASN, Ya. lulus jadi apa gitu. Betul. Nah kalau saya mah yang begitu malah dihindari. Ya. Saya mah dihindari. Jadi kalau saya lebih cenderung berbisnis, entrepreneur gitu. Makanya yang menarik adalah hampir 28 tahun saya lulus dari kuliah. Ya. 93 saya lulus kuliah S1. Sampai saat ini sama sekali saya tidak mau dan tidak tertarik menjadi seorang pegawai negeri ASN gitu. Karena dulu ini cerita pribadi saya. Iya, alasannya kenapa tuh? Tapi jangan diikuti, Iya, sama iya. jangan diikuti. Jadi jangan sampai si KD ini juga tidak mau. Karena saya berpikir dulu jadi PNS dulu bukan ASN ya. Ya. Jadi PNS itu alternatif terjelek kalau saya udah nggak diterima di mana-mana. Oke. Visi saya adalah beres kuliah, saya kerja, tidak terlalu lama saya banyak bisa ngumpulin duit, karena saya harus menikah kan. Oke. Saya prinsipnya ketika saya menikah, prinsip saya jangan diikutin. Kalau bagusnya silakan diikutin, kalau jeleknya jangan. Kudu punya rumah, Iya. kudu punya motor, Oke. punya gelar, baru Lanjut. saya nikah. Oke. Dan itu tercapai dalam waktu 1 tahun. 1 tahun nggak? Dari lulus kuliah itu tercapai saya. 1 tahun itu, walaupun punya rumahnya nyicil KPR BTN lah, Iya. kecil tapi kan nyicil punya rumah Nyicil, iya, sendiri. betul. Motor punya, gaji sudah Tercapai punya. semua. Tercapai semua. Dan dulu waktu zaman saya itu kalau jadi PNS itu golongan 3A karena saya sekolahnya kedinasan. Ya. Gajinya kurang lebih di 125.000 lah. 28 tahun yang lalu lah. 28. Saya kerja di swasta, gaji saya 750.000, bisa 5 kali lipat dari gaji seorang ASN. ASN pada waktu itu. Pada waktu itu. Kalau ASN sekarang udah kaya-kaya. Dulu waktu zaman saya lagi. Tapi saya bisa mandiri gitu. Betul. Toh sekarang juga karir saya dengan teman-teman yang masuk PNS juga mereka berkarir, saya juga karir di dunia Betul. lain. Bisa bertemu lagi sekarang. Bisa gitu. bertemu. Bisa bertemu lagi, tapi memang track record saya di bidang kerjaan kan dinamis. Iya, Dinamis artinya gini, kalau berkarir di ASN, di TNI, di Polri, itu hierarkinya, birokrasinya sudah tetap. Golongan ini sekian tahun ini naik, ini gitu. Betul. Jadi ada masa kerja, ada prestasi juga di sana ya. Betul. Golongan itu nggak bisa baru 5 tahun jadi TNI Polri kemudian jadi jenderal, nggak bisa. Nggak bisa. 5 tahun jadi ASN kemudian jadi kepala dinas, nggak akan bisa. Harus ada prosesnya. Nggak bisa, harus ada golongannya, mungkin 15 tahun 20 tahun jadi. Saya di dunia swasta waktu itu 5 tahun kerja saya udah jadi direktur. 5 tahun aja. Jadi direktur di farmasi lah gitu. Iya. Udah sempat jadi direktur operasional lah gitu kan. Walaupun di perusahaan yang tidak skala nasional lah. Tapi kan sudah ini ya ada konsekuensinya dengan penghasilan saya kan waktu Betul. itu kan ada konsekuensinya. Jadi memang itu mah pilihan ya. Betul. Itu pilihan. Jadi makanya saya lebih senang ke mahasiswa sekarang termasuk ke pramuka yang penegak Pandeka, Iya. mindsetnya dirubah. Mindsetnya harus menjadi entrepreneur, Iya. mindsetnya harus menjadi seorang calon leader daripada memposisikan sebagai calon ASN gitu. Iya. Bukan jelek, bukan silakan, tapi ingat loh persaingan untuk menjadi ASN itu semakin kesini semakin ketat, Iya. bukan semakin mudah. Betul. Dulu yang namanya sekolah kedinasan beres itu bisa langsung diangkat, sekarang enggak juga. Enggak juga. Sekarang. Oh harus dulu seleksi lagi, harus Iya. seleksi lagi gitu. Jadi memang ya hidup ini kan pilihan. Betul, Kak. Hidup ini pilihan, mana yang kita memilih sesuatu yang cocok dengan kita. Karena sebaik-baiknya pilihan itu adalah yang kita hobi di bidang itu. Betul. Jadi kalau kita nggak hobi dipaksakan nggak akan bisa. Di passion kita ya. Iya, kalau saya kan hobi saya dari dulu ketemu orang, Iya. ngobrol, diskusi, negosiasi, kemudian berpergian, Iya. adventure, itu kan Iya, betul. fashion saya seperti itu. Masuk organisasi, ketawa ke TV, ketemu ini. Tapi kesininya kan hobi itu tetap ada, tapi kan dibungkus dengan urusan bisnis kan. Betul. Sehingga main wisata tapi dapat duit, tapi dapat proyek gitu. Dapat duit ya, Kak. Betul. Itu yang karena hobi saya di fashionnya di sana gitu. Betul. Kalau orang seperti saya harus duduk di meja dari jam 8 pagi sampai jam 5, Iya.
mungkin saya nggak cocok karena bidang nggak cocok. Jadi saya lebih senang mobile dan sebagainya. Oke, betul. Itu aja mungkin Kak, tapi terakhir nih dari Kakak kira-kira ada pesan khusus untuk pramuka penegak Pandega khususnya di Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia, bahkan ataupun pramuka di semua tingkatan gitu Kak, terkait dengan tadi kalau kita balik lagi ke topik terkait dengan playing victim, terkait dengan kesehatan mental, organisasi yang sehat, ataupun yang dibahas barusan terkait dengan istilahnya jenjang karir kita ke depannya seperti apa, itu ada petuah mungkin dari Kakak buat semua pramuka. Ya, saya berpesan dari awal saya sampaikan satu-satunya organisasi di Indonesia yang paling komplit dan paling bagus itu pramuka. Jadi kalau sekarang sudah masuk di pramuka, ini sebenarnya peluang ya. Jadi masuk di pramuka jadi pramuka yang baik. Ilmu itu pelajari dengan sebaik-baiknya. Tanya ke senior, tanya ke orang-orang yang berhasil, gitu kan. Kemudian itu menjadi pengalaman kita untuk bisa maju. Karena untuk maju ini harus belajar dari orang yang berhasil. Jangan belajar, mohon maaf, ini saya sampaikan ke pramuka, jangan belajar juga ada ke senior yang seniornya nggak puguh juga gitu kan. Betul, Kak. Nah, jadi belajarlah ke senior di pramuka yang memang mungkin dia karirnya bagus, punya pengalaman yang sangat bagus. Anda belajar ke senioritas, sehingga memang pramuka ini menurut saya karena organisasi yang amat sangat lengkap di pramuka itu. Dengan 9 saka, dengan apapun sangat lengkap. Sehingga memang jangan pernah tinggalkan pramuka. Jangan pernah pramuka. 2 anak saya dua-duanya pramuka dan dua-duanya dari sisi pendidikan berhasil. Anak saya ada satu baru menyelesaikan S2 di ITB, terus nulisin di Belanda, sekarang sudah pulang. Dulu SD SMP-nya pramuka. Yang kecil juga sama. Sekarang kuliah di hubungan internasional. Masuknya karena pramuka juga. Karena pramuka jalur undangan masuk di Unpad HI. Sekarang. Jadi saya melihat kalau pramuka itu suatu organisasi yang pola pembinaannya benar-benar terukur dan terarah gitu kan. Kemudian saya berpesan kepada seluruhnya bahwa jangan pernah tinggalkan pramuka. Belajarlah dari pramuka, belajarlah dari cita-cita Badan Powal yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi pramuka ini kan pramuka ini dinamis ya. Dulu mungkin dulu zaman saya Penggalang identik dengan PBB, Semapur, Morse dan camping. Paradigma sekarang berubah kan. Pramuka itu harus siap dengan tantangan digital, main dunia IT, dengan tidak meninggalkan tadi kan Semapur tetap jalan, camping tetap heavy. Kemudian juga PBB tetap happy. Karena jujur aja saya sampaikan, Paskibraka nasional semua lahir dari orang-orang pramuka. Wanardi pencipta alam lahir dari orang-orang pramuka. Jadi kemana sih yang tidak lahir dari orang-orang pramuka gitu? Jadi maksudnya beruntung bagi anggota pramuka sekarang untuk maju, belajar aja. Luar biasa sekali ya. Saya juga beruntung ini hadir di sini bisa ngobrol secara langsung dengan Kak Denny nih. Teman-teman di rumah mungkin nanti ya yang masih ada pertanyaan atau penasaran ini nanti boleh langsung mungkin mengontak ke narasumber yang luar biasa karena ini bukan hanya seorang motivator tapi kalau dunia bisnis sudah jangan diragukan lagi, penulis, panelis dan istilahnya orang luar biasa yang ada pada sesi kali ini gitu. Teman-teman nanti jangan lupa bisa langsung menghubungi melalui media sosial Kak di ada Instagramnya denurha252 ya @denurha252. Nanti boleh langsung DM, jangan lupa juga disebarkan juga untuk menebar kebermanfaatan supaya lebih luas lagi seperti itu Kak. Akhir kata teman-teman karena sudah panjang tadi pembicaraan kita, mungkin kesimpulan pada istilahnya ataupun quotes atau kutipan yang bisa diambil pada momen kali ini adalah bahwa kita khususnya pramuka sebagai pemuda jangan terlalu drama mungkin ya, jangan terlalu didramatisir, tapi jadilah pramuka tabah, saling mengingatkan, saling kuat menguatkan karena kita pramuka Indonesia, generasi penerus di Indonesia. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Iya, terima kasih Kak. Sama-sama.